Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bimbingan konseling Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlan Robani. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit tentang pentingnya kita sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam untuk mempelajari public speaking. Teman-teman, menjadi mahasiswa bimbingan konseling Islam berarti kita sedang mempersiapkan diri untuk terjun langsung kepada masyarakat. Kita belajar bagaimana membimbing, mendampingi, dan membantu orang lain menghadapi masalah kehidupannya. Kita belajar dalam peran itu, kita tidak hanya dituntut untuk memahami teori, akan tetapi juga mampu menyampaikan pesan dengan baik kepada orang lain dan sekitar. Karena itulah, di dalam perkuliahan public speaking pada mata kuliah Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSc menyampaikan bahwa kemampuan berbicara di depan umum adalah bekal penting bagi mahasiswa bimbingan konseling Islam. Seorang konselor, pembimbing, ataupun pendidik atau sering berbicara di hadapan orang-orang banyak, baik saat memberikan penyuluhan, ceramah, bimbingan kelompok, maupun kegiatan edukasi di masyarakat. Jika kita tidak terbiasa berbicara di depan umum, maka pesan yang kita sampaikan bisa tidak maksimal. Sebaliknya, jika kita terampil berbicara, maka ilmu yang kita miliki akan lebih mudah dipahami dan diserap oleh orang lain. Selain itu, mata kuliah public speaking juga melatih kita untuk mengatasi rasa takut dan gugup saat tampil di depan orang banyak atau di tempat umum. Rasa cemas itu wajar, teman-teman. Akan tetapi harus dilatih agar bisa dikendalikan dan bisa dipahami dan kita kuasai. Melalui latihan yang terus dilakukan, diharapkan untuk kepada mahasiswa bimbingan konseling Islam dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan siap mengimplementasikan ilmunya di masyarakat. Teman-teman, dalam perkuliahan ini juga disepakati beberapa aturan belajar yang perlu kita jalankan bersama. Kita diminta untuk hadir tepat waktu, berpakaian rapi, dan sopan, serta menjaga ketenangan selama proses pembelajaran di kelas. Hal ini penting karena kedisiplinan merupakan bagian dari sikap profesional calon konselor. Selain itu, setiap pertemuan akan ada 3 mahasiswa yang mendapat kesempatan tampil praktik public speaking sekitar durasi waktu selama 10 menit. Materinya boleh dipersiapkan jauh-jauh hari atau sejak sekarang. Mahasiswa bebas memilih bentuk penyampaiannya, baik itu menjadi seperti MC, motivator, penceramah, guru, ataupun penyiar. Kegiatan ini bertujuan agar kita terbiasa berbicara di depan orang lain dan melatih kepercayaan diri secara bertahap. Kemudian terdapat juga tugas individu berupa learning journal dalam bentuk video yang berdurasi selama minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Isi video adalah praktik berbicara sesuai peran komunikasi publik, bukan sekadar aktivitas harian. Tugas ini dikumpulkan melalui Google Classroom paling lambat 2 hari sebelum perkuliahan dimulai, yaitu setiap hari Sabtu pukul 23.59 atau tepatnya jam 12 malam setelah pergantian hari. Selain itu, tugas individu terdapat juga tugas kelompok, yang itu berupa pembuatan presentasi PowerPoint yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Sebagai bentuk evaluasi, mahasiswa juga akan melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dalam bentuk praktik public speaking. Untuk ujian tengah semester, durasi praktis sekitar 40 menit dan untuk ujian akhir semester berdurasi selama 1 jam. Baik teman-teman, semua proses ini sebenarnya adalah latihan agar kita siap menjadi lulusan bimbingan konseling Islam yang berkompeten. Bukan hanya memahami ilmu bimbingan dan konseling, akan tetapi juga mampu menyampaikannya dengan jelas dan meyakinkan. Kemampuan berbicara bukan bakat semata, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari. Semakin sering kita mencoba, semakin percaya diri kita akan terbentuk. Maka karena itu, jangan ragu untuk tampil dan berlatih. Jangan takut untuk salah, karena dari kesalahan kita belajar. Mari kita jalani mata kuliah public speaking ini dengan sungguh-sungguh.
sebagai bakal menjadi mahasiswa bimbingan konseling Islam yang siap terjun ke masyarakat dan memberi manfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.